Al-ya'su. Al-ya'su ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ngeroso pedot, ngeroso pegot, merasa putus dari rahmatnya Allah. Atau bahasa yang pas adalah putus asa. Mastaulal ya'su ala ummatin illa akhmalaha wala khamara quluba qaumin illa at'afaha. Jadi kalau sifat putus asa ini masuk atas suatu kaum, atas umat, jadi kita mempunyai sifat putus asa illa akhmalaha, maka akan menyesatkan kita. Wala khamara quluba qaumin illa at'afaha. Dan ketika sifat putus asa itu masuk ke dalam hatinya kaum illa at'afaha, maka ia akan mendoifkan atau melemahkan hati. Kalau putus asa masuk ke dalam hati, maka akan melemahkan hati. Banyak di antara kita, banyak kita saksikan fenomena sekarang. Di Suramadu contohnya ada 3 kasus. Ada kasus suami istri yang loncat. Gara-gara apa? Gara-gara putus asa. Loncat dari jembatan Suramadu, is dead, mati. Ada perempuan punya tunangan, putus dari tunangannya, loncat di Suramadu. Ini 2 kasus. Karena apa itu? Karena putus asa. Merasa kita itu putus dari rahmatnya Allah, padahal rahmatnya Allah itu sangat besar bagi orang-orang yang mensyukuri. Maka jangan sampai sifat putus asa ini hinggap atau berakar di hati kita. Ini termasuk penyakit yang sangat besar. Di sini disebutkan nahika bidhafil qulub mukhmilan, sangat melemahkan hati. Lake monoreng, gagah perkasa. Tapi kalau sudah putus asa, lebih lemah daripada perempuan. Fa innahu asyaddu alaman min maradil ajsam. Penyakit al-ya'su ini, putus asa ini, penyakit yang lebih dahsyat rasa sakitnya, dampaknya min maradil ajsam, daripada penyakit-penyakit yang ada di badan. Penyakit yang ada di badan itu sakit kepala, obatnya oskadon, kencing manis, gula darah, darah tinggi, masih ada obatnya, bisa ada pencegahannya. Tapi kalau hati sudah dirasuki oleh yang namanya al-ya'su, penyakit hati, nggak ada obatnya, nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita mempunyai sifat putus asa. Putus asa banyak macamnya. Ada ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, zawwijni zaujatan solihatan, berilah aku, kawinkanlah aku dengan perempuan yang soleh. Bertahun-tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berilah aku anak yang soleh-soleh, tapi tidak diberi oleh Allah. Jangan sampai putus asa kita. Teruslah meminta kepada Allah, karena doa kita tidak ada yang tidak sampai pada Allah. Semua doa kita pasti sampai kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, astajib maka akan aku beri, astajib maka akan aku sembadani, akan aku kasih kalau kita meminta. Oleh karena itu dalam kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita putus asa. Jangan putus asa, minta rizki kepada Allah, minta rizki yang halal. Karena doa kita, kalau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
mengomentari daripada ayat ud'uni astajib lakum ini, doa kita pasti dikabuli oleh Allah, pasti terkabul. Cuma kapan waktunya? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dikehendaki Allah. La fil waqtil ladzi nurid, bukan waktu yang dikehendaki kita. Jadi doa kita pasti sampai kepada Allah. Kapan itu? Fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ketika sudah Allah berkehendak, kun fayakun, sekarang jadi. Jadi yang banyak dari kita adalah mempunyai sifat putus asa. Berdoa 1 minggu, merasa doa kita tidak didengar oleh Allah, padahal Allah As-Sami, Al-Basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai putus asa dalam berdoa, dalam mencari nafkah, mencari nafkah. Pagi berangkat, sore pulang, bertahun-tahun lamanya bekerja, tapi enggak punya apa-apa. Tetaplah berusaha. Yang wajib itu adalah berusaha. Urusan rizki sudah ditakdirkan oleh Allah, sama dengan orang-orang yang mencari ilmu. Yang diwajibkan itu apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang diwajibkan itu tolabnya, mencarinya. Urusan pinternya itu urusan Allah. Jadi tugas kita berangkat ke pondok, berangkat ngaji, pagi berangkat kerja. Urusan rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Tugas kita hanya berusaha. Jangan sampai hati kita merasa putus asa. Karena putus asa ini di keterangan selanjutnya, qad qaranallahu al-ya'sa bil kufriyah. Kebanyakan putus asa ini digandeng oleh Allah dengan sifat kekufuran. Banyak orang itu kufur, bahkan kafir, keluar daripada Islam gara-gara putus asa. Nah, jangan sampai ini. Amal humulu anapun utawi apes, amal humulu anapun utawi apes, ota belemah, wa huwa iku utawi al humul, iku atharun labet, min atharil ya'si, saking piro-piro labete putus asa. Faqad yaj'alu muka teman-teman dadeake opo al-ya's, opo al-humul. Faqad yaj'alu muka teman-teman dadeake otaba, maknanya faqad, akotnya bermakna tahqiq atau bermakna taklil. Terkadang berarti. Faqad yaj'alu terkadang dadeake, tahqiq teman-teman, itu perbedaannya. Dadeake opo al-humul al-mar'ah ing wong, kal hayawani ing koyok hayawan, kal hayawani ing koyok hayawan, al-a'jam kang buduh, hewan al-a'jami kang buduh. La ya'rifu ora weruh sopo al-mar'u, la ya'rifu ora weruh sopo al-mar'u min hadhil hayati, saking ikilah penguripan, min hadhil hayati saking ikilah penguripan, illa ma angin ing perkara, illa ma angin ing perkara, tahtadi kang aweh pituduh, tahtadi kang aweh pituduh ilaihi maring ma opo al-bahaimu piro-piro rojo koyo, rojo koyo bahasa Jawa itu rojo koyo, raja kaya. Bahasa Maduranya hewan, hewan ini rojo koyo, embek, sapi, wedhus, rojo koyo. Kenapa rojo koyo?
orang yang mempunyai sapi ya pasti kaya, punya wedhus, embek, kambing. Bisauki kelawan giring atau bi'i kang bangsa watek utawa kang bangsa tabiat utawa karakter atau bi'i kang bangsa watek minat tamattu'i saking enak-enakan bil mataimi kelawan piro-piro panganan, bil mataimi kelawan piro-piro panganan, wal masyaribi lan piro-piro inuman, wal masyaribi lan piro-piro inuman ati, wal ladzati lan piro-piro enak-enakani ati. Al-khumul, lemah, ini termasuk atharun min atharil ya'si. Ini sebagian daripada putus asa. Jadi orang yang lemah, kalau bahasa Maduranya dem selendeman, lenengan ngakan tedung, aneka. Tak semangat, tidak ada rasa semangat. Itu termasuk min atharil ya'si, setengah dari bekas daripada keputusasaan. Faqad yaj'alul mar'a kal hayawan al-a'jam. Kalau orang sudah lemah hatinya, sudah ada rasa putus asa di hatinya, kal hayawanil a'jam, maka orang tersebut seperti hewan. Bukan hanya hewan, di sini disifati al-a'jam, yang bodoh, hewan yang bodoh. La ya'rifu min hadhil hayat, yang namanya hewan tidak paham arti daripada kehidupan. Untuk apa hidup ini? Min hadhil hayat illa ma tahtadi ilaihil bahaim bisawq at-tabi'i minat tamattu bil mata'im wal masyarib wal ladzat. Yang namanya hewan tidak tahu arti sebuah kehidupan. Yang ada di wataknya, yang ada di dalam tabiatnya, karakternya hewan itu pengennya enak, pengen makan enak, pengen minum enak, pengen seneng. Maka kalau jenengan semua ditanya apa cita-citanya, pengen penak, pengen enak, muda enak, tua enak, muda foya-foya, mati masuk surga. Wah ini ampuh, ini karakter yang kal hayawanin al-a'jam ini. Jadi pengennya enak, pengen makan, pengen tidur. Ini termasuk bagian orang yang putus asa, nggak mau bekerja, lemah hatinya. Maka menjadikannya orang yang berputus asa itu seperti hayawan yang bodoh, yang tidak paham arti sebuah kehidupan, tak paham, tak ngerti. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita hidup ini. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji mana di antara hamba-hambaku yang paling baik amalnya. Ketika diuji oleh Allah, Allah pengen tahu hambanya. Jadi semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan, tidak akan semuanya kita raih pasti. Tapi ingat satu, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pada kita itu adalah yang terbaik. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu kita raih. Tapi ingat, semua yang sudah ditakdirkan Allah pada kita itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik.
Makanya harus disyukuri. Jangan sampai ada putus asa. Ya Allah, kenapa saya ini hidupnya sudah lama, umur sudah tua, uang nggak punya, istri nggak punya, seumpama Ustadz Karya yang umpama. Wah, saya putus asa. Wah, ini orang bodoh kalau sampai putus asa. Kalau apalagi urusan wanita, wanita itu banyak. Ada cewek, perempuan diputus oleh pacarnya, bunuh diri. Itu hal yang bodoh. Jangan sampai. Jadi jangan sampai putus asa. Dalam Al-Quran disebutkan wala tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau putus asa daripada rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu besar. Besar, sangat besar, luas dan besar. Jadi apa yang sudah ditakdirkan Allah pada kita itu adalah yang terbaik. Tugas kita hanyalah berusaha. Selepas berusaha, kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. I'mal wa tawakkal. Bekerjalah, setelah bekerja wa tawakkal, maka pasrahkanlah semua pada Allah. Bukan tawakal dulu, pasrah dulu baru bekerja. Saya pasrah, kerja dari dulu, merantau ke Surabaya masih kere, merantau ke Malaysia masih kere. Ya udah saya pasrahkan. Bukan seperti itu. Ini ketika pasrah, kata-katanya indah, saya tawakal kepada Allah. Padahal itu adalah orang yang putus asa. Jangan sampai ini putus asa ini. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan sampai putus asa daripada rahmatnya Allah. Kerja gagal, kerja lagi. Ngelamar ditolak, ngelamar lagi. Ngelamar lagi ditolak, ngelamar lagi. Punya istri gak punya anak, yang penting buat lagi. Gak jadi-jadi, buat. Yang penting kerja. Karena Islam itu dinul fi'li, dunal qaul. Islam itu adalah agama pekerjaan, bukan agama yang hanya di lisan saja, hanya diucapkan saja. Kita harus bergerak, kita harus bangkit. Jangan sampai putus asa ini ada di hati kita. Putus asa ada di hati, maka akan melemahkan hati. Putus asa ada di otaknya umat, ada di masyarakat, maka akan menghancurkan masyarakat. Gak pernah maju-maju. Maka harus buang putus asa, putus asa. Baik putus asa dalam mencari ilmu, putus asa dalam berdoa kepada Allah. Jangan putus asa ketika diuji oleh Allah. Ini yang paling berat. Kadang banyak orang, kasus-kasus yang ada di Madura, yang ada di Surabaya, mati bunuh diri. Itu dosa besar. Gara-gara apa? Gara-gara putus asa. Jangan sampai kita punya masalah besar, seakan-akan Allah itu tidak mampu memberikan solusi. Seakan-akan Allah itu tidak mempunyai sifat kudrot, tidak kuasa. Ini ciri-ciri orang yang putus asa. Ketika kita diuji oleh Allah, saya ingat dauhnya ulama, idza shtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashr. Jika kalian semua, jika antum semua mendapatkan masalah yang sangat besar, bukan hanya meneteskan air mata, tapi meneteskan air mata darah, fafakir, maka berfikir-fikirlah kalian, merenunglah kalian, fi alam nasroh, dalam ayat alam nasroh. Alam nasroh itu apa maksudnya? Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ini inna ma'al usri yusra. Ingatlah, sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada tetesan air mata akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya,
Kalau ada kebahagiaan, ingat pasti ada kesedihan. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Tapi ingat juga ketika ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Jangan mencari kenikmatan yang kekal di dunia ini, mustahil. Di dunia ini tempatnya darum tihanin wa bala'in. Di dunia ini tempat ujian dan tempat bala. Di mana kita diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah bukan tambah putus asa, tapi jadikan ujian itu sebagai pelajaran untuk kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih hebat. Itu ketika diuji. Jangan mengharap senang di dunia ini. Kesenangan yang di dunia ini tidak pernah kekal. Sebaliknya, kepedihan, kesusahan yang ada di dunia ini tidak pernah kekal. Sedihnya sedikit, mata ungkolil, kesenangannya juga sedikit. Ketika senang, ingat akan ada kesedihan. Ketika sedih, ingat sedih itu tidak pernah kekal, akan ada kebahagiaan. Jadi kalau kita paham mengkaji tentang kitab Al-Ya'su ini, paham kita, jangan sampai penyakit Al-Ya'su ini, penyakit putus asa ini ada di hati kita. Ketika kita udah mulai rapuh, tidak kuat hati kita, ingatlah kita, ingat, putus asa ini penyakit yang membahayakan kita. Bahkan disebutkan corona teman-teman gandeng. Sopo Allahu Gusti Allah al-ya'sa ing putus asa bil kufriyati kelawan kekufuran fi qaulihi ing dalem dawe Allah Ta'ala rupani dawuh wala tai asulan ojo ngrasa pegot sira kabeh wala tai asu lan ojo ngrasa pedhot sira kabeh min rauhillah saking rahmate Allah innahu sak temene kelakuan iku layai asu ora ngrasa pedhot min rauhillahi saking rahmate Gusti Allah sopo illal qaumul kafirun angin piro-piro wong kang kafir wong kang kufur-kufur kabeh sopo illal qaumul kafirun angin kaum al kafirunah piro-piro kang kufur fanzur moko ningalono sapa sira ma buh kau suwiji-wiji kang agung. Makna-makna Jawa itu medeni. Ma buh kau suwiji-wiji kang agung. Ma a'zamu ma utawi buh kau suwiji-wiji kang agung. A'zamu dzambal ya'isin luwih agung-agunge dusane piro-piro wong kang putus asa ma'a'dhama dzambal ya'isin alangkah besarnya dosanya orang-orang yang putus asa lebih besar dari dosa-dosa yang lain karena apa? Qad qaranallahu al-ya'sa bil kufriyah Allah menggandeng kekufuran, kekafiran dengan putus asa. Kita lihat, fanzur, lihatlah ayat ini. Wala tai'asu min rauhillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan merasa putus asa daripada rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kufur itu akan merasa putus asa. Jangan sampai putus asa, bahaya nih. Kalau ada santri putus asa, disuruh ngafalin nazoman, alfiyah seumpama, bab
paling angel niku alfiyah bab jamak taksir. Af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma ta'af'alun jumu'u killah. Ketika diulang-ulang gak hafal-hafal. Af'ilatun af'ulu af'ilatun af'ulu gak hafal-hafal. Kalau putus asa akan putus, gak mungkin bisa hafal. Sama ketika orang menghafalkan Al-Quran, ketika dibaca sering lupa, ketika putus asa dia berhenti, hilang hafalannya. Sampai bekerja, ketika gajinya cuma sedikit, kerjanya keras, kerjanya berat, gajinya sedikit, putus asa, jadi pengangguran, selendeman makin boleh contoh. Macam sampai putus asa, mau pakai rahmat Gusti Allah putus asa, kerja putus asa, hancur. Pelajar putus asa, udah jadi pengangguran. Makanya putus asa jangan sampai hinggap di hati kita. Putus asa, harus semangat, semangat ngaji, semangat ibadah, semangat. Sama ketika kita diperintahkan oleh Allah, sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Banyak orang-orang yang putus asa, saya sholat kok gak kaya, saya sholat kok banyak orang yang gak suka. Sholat ini bukan masalah kaya dan enggaknya, sholat ini perintah dari Allah. Makanya ada istilah orang-orang sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, dalam perintah Allah kita sabar. Maksudnya sabar menahan diri. Malas kita tahan, putus asa kita tahan, jangan sampai putus asa. Banyak orang stres gara-gara punya sifat putus asa. Manusia wataknya itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Zuyyina linnas hubus syahwat. Jadi fitrahnya manusia itu mengikuti nafsu, nafsunya banyak, pengen sepeda motor, ketika dikasih sepeda motor pengen mobil, dikasih mobil pengen pesawat. Itu manusia. Dikasih HP, dulu gak punya HP, seandainya saya pengen punya HP Nokia, saya pasti bahagia. Allah kasih Nokia net no net. Pengen Samsung yang Android, dikasih Android pengen iPhone, dikasih iPhone pengen ke nafsu seperti itu, manusia seperti itu. Jadi keinginan kita kebanyakan nafsu, mengikuti hawa nafsu, kebanyakan terlalu banyak keinginan, ketika tidak diberi oleh Allah, ini yang bisa menyebabkan orang putus asa. Saya sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tidak dikasih oleh Allah. Akhirnya putus asa. Nah, putus asa di sini tempatnya, kalau kata orang Madura itu tempat lebunah setan. Lebun, tempat setan kempang masuk, putus asa. Kalau sudah masuk putus asa, ampun, hancur hidupnya. Orang yang berputus asa, keterangan yang awal akan menjadikan orang tersebut seperti hayawan. Hayawan al-a'jam yang bodoh. Bagaimana? La ya'rifu min hadil ayat. Tidak tahu arti sebuah kehidupan ini. Empon selendeman, error, ngeheng, sampai putus asa. Walaisa hadzal dzambu ra'inan ala qalbi murtakibihi fil hayatil kubra. Walaisa lan ora ono apa hadzal dzambu ikilah dosa, apa hadzal dzambu ikilah dosa, iku ra'inan kang nutupi ala qalbi murtakibihi ing ngatasi atine wong kang nglakoni hadzal dzambu. Ala qalbi murtakibihi ing ngatasi atine wong kang nglakoni hadzal dzambu
fil hayati ing dalam keuripan, utawa dalam kehidupan al kubro kang agung, fakot moko hale beloko. Yang terakhir ini sudah azan isya. Azan isya selesai. Ki Ustaz Karya nggih. Kan azan isya nggih. Azan isya. Yang terakhir laisa hadad dambu roinan ala qalbil murtaqibihi fil hayatil kubro. Dosanya orang-orang yang putus asa ini sangat besar karena Allah menggandeng ayat putus asa ini dengan kekufuran. Ini dosa yang sangat besar. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam kajian kita di Masjid Ar-Raudhah Alas Kemarong ini tentang masalah al-ya'su, kita bisa menghindari sifat al-ya'su ini. Ketika kita diberi ujian oleh Allah, jadikanlah ujian itu sebagai guru kita, jadikanlah ujian itu agar kita semakin lebih hebat, semakin terbangun karakter yang lebih hebat dan lebih dewasa. Dan mudah-mudahan majelis ini, baik yang ada di medsos, sahabat masjid, diberikan oleh Allah kenikmatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita oleh Allah ketika diberi ujian sebesar apapun ujian, kita diberikan ketabahan oleh Allah dan kita jauh dari yang namanya al-ya'suh, yaitu sifat putus asa. Amin Allahumma amin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.